Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jalur pentosa fosfat. Apa sih jalur pentosa fosfat itu? Nah, jalur pentosa fosfat adalah jalur alternatif dari glikolisis dan merupakan serangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa 6-fosfat yang merupakan gula berkarbon 6 menjadi ribosa 5-fosfat yang merupakan gula berkarbon 5 atau pentosa. Nah, kenapa disebut sebagai jalur alternatif dari glikolisis? Karena substrat dari jalur pentosa fosfat ini adalah glukosa 6-fosfat. Nah, kalau kita ingat bahwa glukosa 6-fosfat ini merupakan senyawa intermediate dari jalur glikolisis. Nah, kalau kita ingat reaksi atau langkah-langkah dari glikolisis itu kan dari glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini bisa masuk ke dalam jalur pentosa fosfat. Jadi glukosa 6-fosfat itu merupakan gula berkarbon 6. Ya, glukosa itu karbonnya ada 6, kemudian akan dihasilkan ribosa 5-fosfat. Ribosa ini merupakan gula yang dia memiliki 5 karbon. Makanya dinamakan pentosa fosfat gitu ya. Kemudian fungsi dari jalur pentosa fosfat ini yang pertama adalah untuk memproduksi NADPH. Jadi untuk memproduksi NADPH untuk digunakan pada metabolisme-metabolisme yang lain. Kemudian yang kedua adalah untuk menghasilkan gula pentosa untuk sintesis asam nukleat. Jadi jalur pentosa fosfat itu akan menghasilkan ribosa 5-fosfat ya. Kemudian ribosa 5-fosfat nanti akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat atau gula pentosa yang tipenya ribosa ini merupakan gula yang digunakan sebagai prekursor untuk mensintesis asam nukleat. Contohnya seperti Nah, selanjutnya fungsi dari jalur pentosa fosfat ini yang pertama adalah untuk memproduksi NADPH dan NADPH ini akan digunakan untuk jalur metabolisme yang lainnya. Kemudian yang kedua untuk menghasilkan gula pentosa. Nah, gula pentosa ini, misalnya ribosa gitu ya, itu digunakan untuk mensintesis asam nukleat. Jadi, pada jalur pentosa fosfat ini, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat nanti akan diubah lagi lebih jauh menjadi ribosa 5-fosfat ya, ribosa. Nah, ribosa ini merupakan gula yang berkarbon 5 atau pentosa. Dan kalau kita ingat, ribosa itu merupakan prekursor untuk mensintesis DNA, RNA, ATP, NADH, dan FADH, dan sebagainya. Jadi kalau DNA itu kan asam nukleat gitu ya, dengan kepanjangannya deoksiribonukleik asid. Berarti dia prekursornya adalah gula ribosa atau gula berkarbon 5. Nah, ribosa ini dia diambil dari jalur pentosa fosfat ini. Kemudian RNA juga demikian. Ya, ribosa ribonukleik asid. Maka gula ribosanya itu berasal dari jalur pentosa fosfat ini. Kemudian yang ketiga, jalur pentosa fosfat itu berhubungan dengan glikolisis karena dalam jalur pentosa fosfat itu akan dihasilkan berbagai macam senyawa intermediate yang merupakan senyawa intermediate juga pada jalur glikolisis. Nah, contohnya yang pertama itu gliseraldehyde 3 fosfat. Jadi pada jalur ini, jalur pentosa fosfat itu akan menghasilkan senyawa intermediate berupa G3P atau glukos apa namanya gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, gliseraldehyde 3 fosfat itu bisa masuk ke dalam jalur glikolisis. Kemudian yang kedua itu ada fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat itu juga merupakan salah satu senyawa intermediate dari jalur pentosa fosfat yang bisa memasuki jalur glikolisis. Kemudian jalur pentosa fosfat ini tempat berlangsungnya ada di sitoplasma atau di sitosol. Dan dia terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase oksidatif, yang kedua adalah fase non-oksidatif. Nanti kita akan bahas satu persatu dari fasenya, fase oksidatif dan non-oksidatif. Nah, ini merupakan produk penting, salah satu produk penting dari jalur pentosa fosfat yaitu NADPH. Kalau yang di sebelah kiri ini merupakan bentuk yang teroksidasi, NADP+, yaitu bentuk teroksidasi. Nah, di sini kita lihat tidak ada senyawa apa namanya, tidak ada atom hidrogen ya yang terikat. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan
bentuk NADPH yang tereduksi. Di sini NADP+ nanti akan ditambahkan 2 elektron dan proton, ya 1 proton, maka dia akan menjadi bentuk tereduksi yaitu NADPH. Nah, NADPH ini fungsinya ada banyak ya. Dia biasanya untuk berperan pada sintesis ya. Jadi lebih ke metabolisme yang sifatnya reduktif. Kalau NADPH itu kan berbeda dengan NADH ya. Jadi dia secara strukturnya berbeda dengan NADH karena ada gugus fosforil yang terikat ya di sini. Sedangkan NADH itu tidak punya gugus fosforil. Nah, bedanya yang lain yaitu kalau NADH itu kebanyakan dia di metabolisme yang sifatnya itu oksidatif, kalau yang NADPH itu kebanyakan dia berperan di metabolisme yang sifatnya reduktif. Ya, misalnya untuk sintesis asam lemak atau sintesis kolesterol, kemudian sintesis neurotransmitter, sintesis nukleotida, kemudian ada juga untuk detoksifikasi, reduksi dari glutathione, kemudian detoksifikasi sitokrom P450 monooksigenase. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari NADPH. Maka ini sangat penting sekali bagi tubuh sehingga NADPH ini harus diproduksi. Nah, jalur untuk memproduksi NADPH ini adalah jalur pentosa fosfat.